Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar, korek harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Karya. Sekarang kita bahas korekan RG Sport 42 ya, Satria 2 tak 42, yaitu korek harian dengan valve yang lebih besar. Itu agak sedikit ekstrim menurut saya ya. Untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu melindungi kalian semua, amin, amin. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman, sedikit penjelasan korekan harian yang agak ekstrim menurut saya ya. Menurut saya ini ekstrim. Valve-nya ganti pakai R-King ya, pakai R-King. Terus sedikit penjelasan eksperimen saya, mana yang harus dilem untuk arahnya bensin masuk, untuk arah portingnya teman-teman ya. Nah ini valve-nya R-King, tapi pakai Pipos boleh, pakai R-King yang biasa boleh, pakai Pipos juga boleh. Nah ini di sini banyak perubahannya di bagian crankcase, untuk di bagian dudukan valve dan arah bensin masuknya. Kalau menurut saya teman-teman, ini crankcase yang satu udah saya rubah, yang satunya baru saya lem aja, yang satu udah saya lem dan saya porting, arahnya udah saya perbaiki yang ini ya. Nah ini valve R-King kalau kita langsung pasang ke sini, karena ini kan dudukannya beda nih, dudukannya beda. Kalau langsung pasang dia terlalu maju, terlalu mepet ya, dudukannya terlalu mepet. Ini ruangannya itu terlalu sempit, jadi dibikin mundur sedikit, bikin mundur biar jarak bebas si lidah valve-nya itu agak jauh ya. Nah, kalau yang aslinya kan seperti ini udah saya coak. Ini coak untuk pisser, untuk dudukan valve R-King tadi masuk ke sini. Makanya ini rumah valve aslinya saya coak biar valve R-King itu masuk kemari. Nah kalau nggak dipakai ini, nanti di seputar deket sini nih, di crankcase yang di sini itu ada bolong nanti nih. Nah makanya pakai ini, si valve-nya itu dudukannya meskipun beda, tapi nggak ada yang bocor insya Allah. Nah caranya seperti ini, nanti ini dilem, ini udah dilem nih maksudnya nih, ini udah dilem, ini arahnya diperbaiki menurut saya ya, logika saya, karena kan setiap perubahan, setiap portingan beda mekanik, beda cara gitu kan. Nah ini cara saya, teman-teman kalau mau apa namanya ngikutin cara saya silahkan gitu kan. Nah ini saya seperti ini, saya ngelemnya itu ini nanti saya potong semua nih sampingnya, cuman ini saya buat patokan di saat ngelem biar tidak terlalu banyak lemnya. Nah kalau terlalu banyak kan morting lemnya juga agak bega juga, beganya kenapa ngebul ya kan, ngebul. Nah ini, nah jadi patokannya dari sini, patokan ngelemnya ini pakai rumah valve aslinya saya coak dulu untuk patokan ngelem. Kemarin jadi tingginya itu sama dengan ini, dengan dudukan valve aslinya standar Satria ya, standarnya di spot. Nah ini begini, kita lem dulu samping-samping sini dengan sejajar dengan ini. Nah setelah beres nanti ini dipotong, dilem ulang lagi bagian yang dalamnya ya, bagian dalamnya dilem ulang jadi rata dengan ini kalau diperbaiki rata dengan ini. Nah setelah itu teman-teman lem lagi, ini dipotong lagi, dibuang, jadi valve-nya masuk ke sini. Ini rumah valve. Kalau tidak pakai pisser ini, dia begitu masuk ke crankcase ngotek teman-teman, ngotek begitu kan, kanan kiri ngotek. Jadi di sini ruangan udaranya terlalu banyak, percuma kita ganti valve yang lebih, menurut saya lebih enak gitu kan, ganti valve digedein. Tapi kalau ruangan sampingnya itu oblak jauh kan segini,
Ini kalau nggak salah perbedaan lebar sampingnya itu sekitar 9 mili lebih, ini sama ini. Jadi bisa ngotek itu kanan kiri itu, ke kiri 4 mili, ke kanan 4 mili, 4 mili setengah. Makanya saya pakai ini biar nggak ngotek. Pakai dudukan palep aslinya, masuk sini ya teman-teman, ini dicoak nih, coak, set, masuk tuh. Jadi lubangnya ngikutin lubang asli ini, lubang aslinya Satria ya. Jadi nggak ngecor crankcase gitu kan. Ini cara yang menurut saya sih mudah, karena nggak bikin pisar. Kalau bikin pisar lagi dari aluminium lebih banyak proses pengerjaannya. Nah, nanti kan ketemu lagi intake yang untuk karbu gede. Ini pakai karbu gede ya. Kalau mau pakai karbu standar bisa langsung pakai palep aslinya. Nah, ini cangkok begini nanti ya, langsung. Nah, ini yang satu belum saya coak, yang satu yang di atas ini udah saya coak bagian atas ini. Kenapa saya coak? Karena kalau tidak dicoak, geraknya palep itu, kerjanya palep hanya 1 mili untuk ke atas, untuk yang bawah sih jauh ke bawah. Karena beda arah ya. Kalau palep Satria itu cenderung lebih turun ke bawah, jadi atasnya lega. Begitu kasih racking, dia gunungnya itu lebih lebar, tetapi pendek, gitu kan, gunungnya lebih lebar. Nah, jadi kondisi atas ini lebih sempit, yang bawah sih menurut saya udah cukup, ya kan, cuma diperbaiki aja, dipoles sedikit. Nanti belakang sininya dilem nih, ini kelihatan, ini belum dilem, yang ini udah dilem, nih kelihatan nih, ini crankcase, ini sama lem-leman ya, ini ya. Nah, ini mal-malannya. Jadi saya mau pakai ini biar sama coakannya nanti. Nah, begini ya. Tuh, ini asli segini. Nah, terus dikasih mal-malan, sini pun sama. Nah, ini yang ini udah. Yang ini sudah saya coak ya, tuh pakai mal-malan udah pas. Nah, udah pas ya. Yang mal-malan udah pas, yang ini belum. Yang satu udah saya coak, yang ini belum. Ini untuk penjelasan kita belajar sama-sama. Nah, ini teman-teman, kenapa saya perbesar di atasnya? Karena mentok ya, si palep ini kerjanya ke atas itu cuma sedikit, geraknya itu cuma 1 mili kalau nggak dicoak ke sininya ya. Yang minimal ini kan karena udah keras, nggak mungkin sampai tinggi juga sih, batasannya sih biasanya sampai 8 mili dia jarak ujung sini. Untuk ke apa namanya, kan aslinya ada tahanan tuh ya, ada pisernya, tahanan segini nih, ada stoppernya. Kalau pipos nggak ada. Nah, kalau pakai yang racking standar ada stoppernya, stoppernya dibuang aja, nggak usah pakai stopper teman-teman ya. Nah, ini ya, sini kita pasin pakai baut dulu. Pakai baut, ini udah dicoak nih, udah disamain pakai lubang Satria. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti kerjanya palep ya, teman-teman ya. Nah, ini crankcase aslinya ketemu palep sekitar 2 mili ya. 2 mili udah mentok palepnya, jadi percuma di saat palep teman-teman udah ganti pakai racking atau racking lebih besar lagi, kayaknya lebih mepet. Nih saya pakai racking pakainya. Nah, di sini terlalu mepet, makanya saya tandain ini untuk diperbesar ke atas. Jadi kerjanya palep masih bisa jauh. Kenapa? Biar agak jauh, dikhawatirkan dia bensin udah bagus, di saat RPM tinggi nahan ya kan di atasnya, karena si palep tersebut
masih mau terbuka, dia udah tertahan di sini. Jadi serasa palep keras. Palep keras itu RPM harus tinggi terus, bawahnya berat. Gitu. Jadi percuma pakai palep racing tetapi di bawahnya jadi berat, harus gantung power. Ya, di sini ini terlalu keras gitu kan. Makanya ini kerasnya kenapa mentok di sini. Hanya sekitar 2 milian lah ini ya. 2 mili ini kerjanya palep. Makanya saya tandain ini untuk dicoak. Nah, dicoak. Kalau bawah sih udah cukup, teman-teman tinggal poles aja, dirapin lagi dikit. Pokoknya udah cukup. Nah, ini dilem lagi. Kalau kesini terlalu jauh nih, ya. Khawatirkan ada bensin yang tergenang di sini ya. Bensin banjir di kerengkes ini. Jadi kalau dilem begini nih lebih terarah. Bensinnya lebih terarah, fokus dia mau kemana tujuannya itu bensin gitu. Jadi memperbaiki arah, memperbaiki tujuan, karena setiap hidup itu selalu punya tujuan ya. Tuh ya, ini nah, patokannya seperti ini. Prediksi teman-teman ya sekitar ya 5 mili lah sampai 8 mili. Kalau 8 mili mungkin terlalu tipis ya kesininya, naiknya terlalu tipis. Nanti di sininya terlalu dekat ke ruangan ini ya, ke kerengkes ya, terlalu dekat. Nah gitu. Ini saya penjelasan di bagian bawah dulu ya teman-teman ya. Nah ini untuk mempercepat lagi bensin naik ke atasnya menggunakan palep besar ini. Kerkasnya saya padetin pakai teflon. Kerkasnya saya bikin padat pakai teflon. Sekarang udah banyak jualan. Nih pakai ini ya. Udah banyak jualan. Jadi kalau dulu kan dicor pakai aluminium, terkadang coran aluminiumnya itu pecah, naik ke piston, baret, gancet gitu kan. Nah kalau ini kayaknya sih insya Allah tidak mudah pecah. Kencangin, nanti bautnya teman-teman pakai lem baut ya. Ini di dalam sini dikasih bautnya. Pokoknya kalau beli bilang aja pemadat kompresi krek as. Nanti ada yang bahan aluminium, ada yang bahan teflon gitu. Saya beli yang bahan teflon nih. Kalau harganya saya juga lupa berapa itu kan. Banyak di toko-toko racing. Ya begitu ya. Ini krek asnya saya padetin lagi, teman-teman. Nah ini yang sudah dirubah arahnya ya. Ini arah semua dirubah sampai boringan saya potong. Untuk apa? Untuk memperbaiki arah bensin masuk biar memang sih lebih boros, tapi kita jadi sering silaturahmi ke pom bensin. Teman ya. Oke, ini udah saya coak. Nah itu teman-teman bisa lihat udah lebih jauh arahnya di sininya ya. Kalau yang tadi di sana dia mepet. Ini arahnya lebih jauh, udah saya coak di bawah, hampir sama ya, atas sama bawah itu hampir sama. Pokoknya usahain teman-teman samakan atas dan bawah. Jaraknya ya, jaraknya disamain atas dan bawah. Jadi kalau untuk perubahan diperhatiin jarak dari aslinya. Nah setelah dirubah pun hampir sama jaraknya, jangan sampai terlalu geser ke atas atau ke bawah gitu. Jadi tidak banyak perubahan, di saat nyeting pun tidak bingung apanya gitu kan. Wah ini kok jadi begini gitu. Jadi saya hanya main logika aja, arah bensin kemana, oh ternyata kesini, udah diperbaikilah arahnya gitu. Nah ini saya coak di sininya, ini karbunya besar, pakai karbu 28 atau 30 nanti ya. Nah, ini pun teman saya hanya ngirim mesin, jadi suruh ngorek gitu kan, padahal saya nggak bisa. Ini untuk jenis harian ya, standar harian, korekan harian yang agak ekstrim. Kalau untuk balap saya kurang paham.
Nah ini saya coak boringannya ya, boringan ke bawahnya saya coak, perbaiki. Ini dilem lagi, udah dilem, arah kosononya udah saya perbaiki ya teman-teman ya. Nah ini dicuner lagi. Nah, ini kalau mau ngelem total langsung teman-teman ini sekitar tingginya 4,5 mili, bisa 5 mili, nanti dicuner lagi. Makanya saya tadi pakai rumah palep aslinya dulu, saya coak untuk patokan tingginya segimana, jadi tinggal dipoles doang, nggak banyak nyuner gitu kan, hanya dipoles karena sudah tingginya itu sama dengan palep samping tuh, karena kita malnya pakai rumah palep aslinya Satria tersebut tuh ya. Nah ini perbedaan boringannya ya, boringan yang udah saya coak dan belum. Kenapa saya coak, ini logika saya, karena terhambat di bagian sini masih ya, arah bensin ke sini masih terhambat, meskipun aslinya kan dia masih masuk, masih hidup gitu kan. Orang Jepang juga udah memikirkan itu kan, masuknya lewat mana, tapi ini saya rubah, saya perbaiki. Ini kita lihat perbedaannya. Ini udah saya potong semua. Ini dipotong semua ya kemarin ya. Saya kasih tanda nih lanjutan video yang kemarin. Yang kemarin standar porting seperti biasa. Yang ini saya ganti palepnya. Pakai racking, pakai pipos. Kalau ada langsung buat Satria sih lebih mudah. Di sini teman-teman gak banyak ngelem. Hanya ngelem di bagian arah sini aja. Lemnya hanya di arah sini aja teman-teman, nggak banyak ngelem. Nah ini saya potong. Yang ini belum dipotong ya, ini perbedaannya ya, perbedaan arah masuk bensin atau udaranya. Nah kita bisa lihat ya. Nah, di sini masih terhambat arahnya ya. Nah, ini teman-teman. Ini terhambat masih di sini. Apalagi aslinya itu masih ada kemari bulat. Masih ada sekat ya, sekat penjaga dari boringan kemari. Gitu kan. Nah ini meskipun udah dipotong, kalau palepnya udah besar, menurut saya sih masih kurang sempurna gitu kan. Jadi makanya yang tadi saya potong semua kemarin sampai atas ya, saya potong. Jadi untuk memperbaiki arah bensin, memperbaiki tujuan dia tujuannya mau naik ke ruang bakar, saya kasih jalan yang lebih cepat gitu. Gitu. Nanti untuk penjelasan portingannya ya beda ya teman-teman. Ini dua jenis ya, kemarin sih udah saya jelaskan. Ini potongnya seperti ini. Yang ini hanya standar porting biasa, palep masih standar. Ini saya biasa seperti ini, teman-teman boleh ikut atau tidak terserah. Itu kan karena setiap korekan beda-beda, setiap masakan orang punya dapur beda-beda ramuan seperti itu. Sampingnya sama. Ini durasinya saya taikin agak banyak, saya kasih packing bawahnya itu 2 mili, packing blok bawah itu 2 mili. Tujuannya untuk menaikkan durasi inlet ya, durasi inlet, durasi in naik otomatis, dia blok semakin ke atas semakin naik. Tetapi di TMB ini tetap rata ya, di TMB nya ini lubang-lubang ini tidak berantakan, lubang-lubangnya tetap rata. Nanti setelah saya mal kulkasnya, saya unjukin lubang-lubangnya rata atau tidak, dan mana aja yang harus diambil, yang harus diporting ya. Oh di sini udah sama di sininya teman-teman, portingan di sininya sama seperti yang kemarin ya, cuman bedanya di arah sini aja saya potong habis.
Ini crankcase-nya udah beres dilem semua ya. Ini kehabisan lem portingnya, pakai lem hitam putih bagian belakangnya aja sih. Nah, crankcase-nya udah dipasang. Ini arahnya udah diperbaiki lagi. Ini di tuner lagi, di sininya agak diperdalam dikit ya, untuk memperbaiki arah atau tujuan. Seperti kehidupan ini, kita punya tujuan gitu kan. Tuh. Nah, ini udah pas semua ya, udah saya potong nih. Ini saya nyoba eksperimen yang agak ekstrim korek hariannya. Palapnya racking pakai pipos, udah saya cangkok. Ini pakai rumah aslinya. Ini Satria dicoak biar tidak terlalu mepet ke depan kan. Di sini dilem lagi karena kalau nggak dilem ngotek. Terus yang di sini yang tadi ditandain udah diperbaiki semua, di porting lagi, di tuner arahnya. Nah, ini jadi sekarang seimbang, atas sama bawahnya sama. Kalau sebelum di porting dia yang atasnya mepet ya, palapnya kerjanya hanya 1 mili, dia ngangkatnya. Kalau ini udah jauh ya. Nah, udah seimbang, hampir seimbang ya. Nah, ya kan, hampir sama atas dan bawahnya, buka tutup palapnya. Nah, ini untuk pistonnya di saat TMB di bagian depannya harus dicoak lagi teman-teman. Ini logika saya ya, di bagian sini, bagian depan nih, bagian sini aja. Kalau untuk tinggi ininya tidak usah, ininya biarin aja, tapi di sininya aja. Yang ini nih, ininya diperbaiki lagi, disamain sama boringan ini ya, maliner, tandain seperti ini, begini aja. Nah, ini piston bagian depannya dicoak, disamain dengan bentuknya boringan, bentuk liner ya. Ini kan udah diperbesar ininya nih, udah diperbesar sininya. Jadi di sini masih ada hambatan. Nah, ini biar tidak terhambat, dicoak aja bagian sininya aja. Bagian sini doang ini tidak usah dicoak, biarin. Ini kan buat arah dari sini nanjak bensin. Nah, ini aja yang ini ya, biar dari sono itu tidak terhambat, tidak terhalang dengan dinding piston ini ya. Ini aja. Ini saya tandain, nanti saya coak. Ini udah cukup, palap udah cukup, udah pas. Nah, ini kan blok saya papas 1,5, packing 1,5 juga packingnya. Nanti tinggal diukur deklirnya piston itu. Teman-teman biasa pakai berapa deklirnya? Saya pakai kalau untuk cc Satria 2 tak ini kan udah naik cc-nya. Saya pakai deklir 0,8. Jadi piston itu ambles atau mendem dari bibir piston ini ya, dari bibir blok mendem sekitar 0,5, packing headnya 0,3 gitu, 0,3 tanpa nut, langsung di switchnya derajat. Jadi deklir antara bibir piston dan bibir head dan dinding head itu 0,8 mili ruang udaranya deklir sampingnya ya. Oke, kita coak dulu. Nanti setelah dicoak, saya ukur bagian depan, dan sekalian crankcase-nya saya pasang dulu. Ini crankcase-nya udah dipasang teman-teman. Nah, ini packingnya, packing 1,5 mili aluminium, bukan motornya seterukan, tapi saya naikin durasi dengan cara naikin blok ke atas pakai packing 1,5 mili. Bloknya dipapas lagi ya. Ini jangan lupa packingnya itu lubang-lubangnya disamakan dengan portingan yang di blok sama dari packing ke crankcase seperti ini. Jadi lubangnya sama, insya Allah tidak ada hambatan ya, di sini semuanya nih. Karena udah kita perbaiki arahnya bensin yang di crankcase
Nah kalau ininya masih ada nyangkut kan percuma, teman-teman udah capek-capek memperbaiki arahnya bensin atau morting, kalau belum nggak disamakan di situnya tanggung gitu ya. Nah ini korekan bloknya, ini udah beres korekannya seperti ini ya, ini doang tuh, ini udah semua. Ini di sini pun harus sama juga, lubang ininya harus sama semua, lubang-lubangnya ya. Ini lubang di sini teman-teman, bisa main lagi packing dengan blok, terus packing dengan crankcase itu. Jadi lubangnya pas semua, lubang ininya ya, lubang portingnya, lubang korekannya. Kita coba di TMA-nya. MA dan TMB exhaustnya jadi berapa, terus tinggi inletnya jadi berapa itu ya. Pasang dulu pistonnya. Ini piston yang tadi saya tandain udah di tuner ya, ini yang tadi mentok di liner, di crankcase, di boringan ya, ini udah diambil, udah di tuner, jadi lebih lebar. Oke, kita coba dilihat di TMA dan TMB nya, lubangnya udah pas atau masih perlu di porting lagi. Bos bloknya kurang atuh, bos blok. Ini ada nggak? Ada. Bos bloknya, packingnya dipasang lagi. Jadi usahain bos ini blok ada semua ya. Biar presisi, kalau bos bloknya ada semua, presisi bloknya tidak geser. Kita coba di press dulu seberapa mendemnya. Boleh. Ini biar lebih itu di press nanti. Kita press dulu posisinya. Nah, belum kebongkar karisma. Salam. Ngapain, ha? Apa sih? Mau mengantarkan ini. Oke, belum kebongkar, Robi nggak masuk udah 2 hari nih. Santai. Crankcase-nya ganti ya? Hah? Ganti crankcase-nya. Enggak, Oh, 2. ada 2 motor. Baru kelar 1. Alhamdulillah hujan terus. Alhamdulillah ya. Adem. Nah, ini di TMA ya.
stigmat di atas. TMA seberapa dia mendemnya piston diukur dulu. Stigmat D. E. Entok. Geser. Mentok. Goyang nih 0,5 mili pistonnya di TMA mendem dari bibir blok. Nah, ini kan papasannya bloknya 1,5 mili. Packing bloknya aluminium pakai 1,5 mili. Berarti ini udah lebih mendem 0,5, udah cukup ya. Tadi lihat di TMB nya aman lubangnya. Ya, lubang exhaust, lubang transfer semua udah sejajar. Jadi teman-teman di saat mau ngerubah dirapiin di sini ya. Lubangnya jangan sampai tidak sejajar di TMB-nya. Ini lubangnya udah searah semua. Jadi mau ganti blok apapun yang penting di TMB lubang transfer dan exhaustnya itu sejajar dengan piston. Kalau di 4 tak ini overlap kayaknya ini. Kayaknya menurut saya sih. Sejajar. Tinggi exhaust berarti sekarang jadi berapa? Ini udah terpapas kan otomatis si transfer ini udah naik durasinya. Karena dipapas bloknya 1,5 mili, berarti lubang transfer itu otomatis lebih pendek 1,5 mili udah naik ya. Jadi teman-teman nggak usah ngorek bagian kanan kiri kalau untuk Satria. Papas bloknya, kasih packing, durasinya udah naik sendiri. Jadi lubang sini nggak dikorek, insya Allah durasinya udah naik, udah aman. Lubang exhaust pun ngoreknya nggak banyak, dibikin tinggi 24,5 atau 25 itu udah cukup. Berarti 0,5 tinggi exhaustnya 24,5, pas dengan ukuran standar porting ya dari separuh langkah. Dari 49 bagi 2 ya 24,5 ya. Jadi ini dipapas 1,5 mili. Teman-teman tinggal ngorek adanya di posisi seperti itu 25 itu karena ini ada nut ya, nut 0,5 lebih turun, jadi hitungannya 24,5 tinggi exhaustnya gitu ya. Nah untuk di headnya kalau begini terserah mau dipakein packing 0,3 berarti headnya tanpa nut, jadi declearnya 0,8. Kalau mau dipakai, kalau nggak pakai packing dikasih nut 0,3 headnya. Papasan headnya derajatnya sama pakai 14 karena kemiringan piston ini begitu saya ukur 13, hampir 14 kemiringan pistonnya. Jadi kalau bikin squeeze diukur dulu kemiringan pistonnya itu, jadi udara yang tertekan oleh piston itu searah gitu kan. Iya. Nah ini headnya ya, headnya ini ada nut 0,4 berarti nggak usah pakai packing, ini aja dah. Waalaikumsalam. 0,4 mili berarti declearnya jadi 0,9 ini ya, declear
ini motor dari 120 cc sampai dengan 160. Untuk 2 tak ideal deklirnya itu ada di antara 0,5 sampai dengan 1 mili ya. Patokan saya nih, karena setiap mekanik punya rumus beda-beda. Nanti kalau teman-teman mau ngukur tingginya piston di TMA atau mendemnya, ini amblesnya jangan depan atau belakang, di samping ya. Sini di samping kalau ngukur. Kalau di depan karena dia ngotek piston itu begitu. Kalau di sini kan langsung di pin piston, jadi nggak bakalan ngotek ambles di sininya. Jadi kalau ngukur dari sini di samping, jangan di depan atau belakang ya. Ini valve-nya begini, pisernya pakai Satria. Masuk valve racking, boleh pakai Pipos atau standarnya racking. Terus langsung beli lagi intake-nya yang udah jadi, nggak tahu merek apa, banyak sekarang. Nah jadi udah pas semua ya, insyaallah. Jadi ini korek harian Satria 42 untuk jenis valve racking, seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan cara saya yang tadi udah saya jelasin sama teman-teman semua bermanfaat untuk teman-teman semua ya kan. Insyaallah mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tinggal diserahkan kepada yang punya mesinnya. Jadi ini hanya memperbaiki mesin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bose ya.